Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Tri, masuk ke Tri. Apa, Bu? Jadi Bu. Oke. Langsung tuh aja. Fahima, ada Bu. Oke, masuk ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Kita akan membahas tentang tema 6 ya, yaitu energi dan perubahan. Nah, jadi tujuan kita dalam pembelajaran pada hari ini, yang dimana nanti anak-anak tuh mampu menceritakan kegiatan kalian tuh tentang sumber energi dan perubahannya bagaimana. Terus menjelaskan materi yang disampaikan. Habis itu kalian tahu nih identifikasi sumber dan bentuk energi di dalam rumah itu maupun di lingkungan. Terus juga mengamati gambar, nanti dari gambar itu kan kalian harus bisa menceritakan dari gambar tersebut tanpa bantuan buku. Nah, ini ada yang bisa jelasin nggak? Kami Ada satu pautannya dalam materi kita. Kayak ngejemur Bu, ini di luar dia kena energi matahari. Iya, ini contohnya ya. Jadi benar yang dikatakan Khalil, sumber energinya itu ada di matahari. Nah, saya juga akan membahas bahwa sumber energi itu segala sesuatu di sekitar kita ataupun di dalam alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Terus dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Jadi sumber energi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Tak hanya manusia, hewan, tumbuhan juga membutuhkan energi untuk bertahan hidup, karena kita nih tanpa energi tidak dapat tuh dilihat tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya itu yang kita rasain dah kalau nggak ada lampu bagaimana? Lampu. Itu termasuk energi listrik ya. Seperti itu contohnya. Sultan. saat mengikuti kegiatan legislasi, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajarnya apa kita? Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bergerak. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbalik. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Jadi pada saat sedang berolahraga, Siti itu tiba-tiba terjatuh karena sakit. Dan Pak Guru yang melihat itu segera langsung membawa Siti ke UKS. Nah, Pak Guru menanyakan kepada Siti apakah Siti sudah sarapan, dan ternyata Siti belum sarapan. Nah, itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas pada saat olahraga dan terjatuh. Lalu kalau misalkan udah terjadi seperti itu, menurut Sultan untuk cara mengatasinya gimana agar tidak terjadi seperti itu lagi? Nah, supaya tidak menyebabkan terjadi pada saat olahraga tidak jatuh seperti kejadian tersebut, nah sebaiknya kita harus sarapan terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas apapun, karena tubuh kita itu membutuhkan energi. Kalau tidak ada energi, tubuh kita akan menjadi lemas.
ini. Siti memiliki kebiasaan yang kurang baik. Dia sering mencampur air. Ibu Siti selalu menasihati dan menegur Siti agar tidak mencampur air. Tetapi Siti tidak pernah menanggapi omongan ibunya. Pada suatu hari, guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi mengambil air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti setelah menjelaskan kewajibannya di rumah, orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Penting untuk memahami bahwa keberagaman sumber energi ini memberikan kontribusi besar terhadap kenyamanan dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, efisien penggunaan energi dan keberlanjutan sumber daya menjadi penting untuk memastikan kebutuhan energi dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan berlebihan. Oke, ya benar. Jadi tuh Siti ini awalnya dia tidak memahami dari manfaat adanya sumber energi, bahkan faktor apa yang bakal terjadi jika energi itu tidak dijaga, dirawat, gitu. Jadi Siti saat mendengarkan gurunya bahwa kita sebagai manusia harus menggunakan sumber energi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, kita tanpa sumber energi tidak bisa hidup, gitu. Kesimpulan, ingin membagikan KKPD ya, dibagi menjadi 2 kelompok. Dikerjain ya. Jadi itu ini disusun apa kalimatnya, nanti dibuat seperti kalimat, misalkan air adalah apa gitu, matahari apa gitu. Udah paham belum nih yang kelompok 2? Lagi nulis nama Bu, belum soalnya. Ya. Ini Bu, ini disusun nih jadi sebuah kalimat, misalkan matahari itu apa. Baik Ibu, Udah ini aja yang dikerjain ya. Udah selesai? Oke, jadi tadi kita kelompok sudah menyusun kata yang namanya dari guru. Yang pertama itu air putih, yang kedua itu cahaya, yang ketiga fotosintesis, yang keempat panas, yang kelima sumber. Kalimatnya itu yang pertama, energi matahari sangat penting untuk kehidupan. Yang kedua, cahaya sangat diperlukan di setiap waktu dan semuanya. Yang ketiga, tumbuhan melakukan fotosintesis. Yang keempat, panas itu berasal dari kompor, salah satunya. Yang kelima, fotosintesis itu tumbuhan itu berasal dari sumber fotosintesis. Oke. Gimana, bener nggak? Benar Bu, benar Bu. Terima kasih. Oke, pokoknya ibu punya kartu dia nih untuk kalah bersihnya. Ya, tunggu. Ya kan ada pertanyaan juga. Bisa tadi. Anjing udah Itu mau cuma batu. Oh yang 1,
Stasiun bis. Menceritakannya itu pakai peraga ya? Kayak lagi mencerita. Jadi teman-teman, di sini aku sama Aini sedang menjemur pakaian. Jemur pakaian, jemur dan juga kita itu ini itu menggunakan sumber matahari biar supaya sumber matahari nanti sinar mataharinya menyinari baju yang membuat baju itu menjadi kering. Dan jadikannya kan baju ini basah kan, basah. Basahnya gimana bu? Basahnya Ya basah. basah. Terus nanti sinar matahari, nanti baju yang basah akan menjadi kering. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan namanya speaking dulu ya. Jadi semuanya evaluasi dulu ya, baru nanti kesimpulan dikerjain dari buku. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Sudah bu. Nah, anak-anak ibu pada pinter-pinter ya. Nah, baik sebelum ibu menjelaskan penutupannya, gimana hari ini? Apa belajarnya senang nggak? Senang. Ada yang belum paham? Paham semua ya. Nah, ibu di sini ingin meminta satu anak yang bisa menjelaskan materi yang tadi sudah dipelajari apa aja. Yang pertama itu kita kan tadi sudah membahas tentang energi. Nah, energi itu Terbagi menjadi dua. yaitu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, contohnya itu energi yang tidak dapat diperbarui itu adalah matahari. Nah, tadi kan sudah dicontoh digambarkan seorang ibu sedang menjemur pakaian. Nah, di situ tuh ibu itu menggunakan energi matahari sebagai sumber energinya karena energi matahari dapat membuat baju kita yang tadinya basah menjadi kering. Lanjut. Selanjutnya, energi dapat diperbarui. Contohnya tadi ibu sudah menjelaskan tentang CCTV. CV itu tadi sedang pencapaian karena dia kekurangan energi air. Dia kekurangan minum air, makanya energinya dia tidak bersemangat lagi. Ya, itu juga tadi Siti kan belum sarapan pada saat olahraga. Nah, kenapa Siti tidak sarapan dan membuatnya itu kekurangan energi pada saat olahraga. Jadi kita semua teman-teman harus sarapan terlebih dahulu untuk memulai aktivitas ya teman-teman. Mungkin itu aja kesimpulan dari kita berdua Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat kamera. Terima kasih.
baik-baik